Semangat pagi Sobat Erlangga, anak-anakku dimanapun kalian berada. Sehat kan pagi ini? Nah, pagi ini anak-anak bersama Erlangga Classroom. Saat ini bersama saya, Pak Budi Siswanto, kita akan belajar materi IPA untuk anak-anakku kelas 6. Anak-anak kelas 6, sebentar lagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester ya. Jadi hari ini kita akan bersiap-siap membahas soal-soal penilaian akhir semester. Pokok bahasan IPA di kelas 6 utamanya di tema 1 adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan. Adapun bentuk-bentuk soalnya itu seperti ini. Mari kita bahas satu demi satu. Nah, yang pertama, soal yang pertama adalah ini. Sebutkan bagian-bagian bunga yang ditunjukkan oleh panah dan jelaskan fungsinya. Ada 4 yang diminta. Nah, untuk membahas ini, kita masuk ke materi tentang bunga. Bunga adalah satu organ utama dari tumbuhan, tempat berlangsungnya perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, itu terjadi pada bunga anak-anak. Kita lihat bagian yang pertama adalah mahkota. Itu yang lebar dan berwarna merah. Itu adalah mahkota. Kemudian ada namanya benang sari. Itu yang ada tangkainya panjang. Kemudian ada titik-titik di atas. Itu kepala sari dengan titiknya namanya serbuk sari. Itu adalah alat perkembangbiakan jantan pada tumbuhan. Kemudian ada kepala putik di tengah, kemudian ada tangkai putik, dan ada tempat untuk bakal biji. Anak-anak, pada proses penyerbukan, serbuk sari ini yang menempel pada kepala sari akan menempel pada kepala putik. Kemudian, itu adalah proses penyerbukan. Kemudian, serbuk sari tadi akan turun dan membuahi eh, bakal biji yang ada di dalam dasar bunga. Kemudian berkembanglah menjadi biji dan biji itu akan berkembang menjadi sebuah organ tumbuhan yang baru. Terjadilah proses perkembangbiakan. Nah, kembali kepada soal tadi, bagian-bagiannya apa saja berarti? Ini yang titik-titik ini adalah benang sari. Kemudian yang berwarna merah ada di tengah, ini adalah kepala putik. Kemudian ini adalah putiknya. Dan yang terakhir yang berwarna merah menyala adalah mahkota bunga. Mahkota berfungsi untuk menarik tumbuhan, menarik hewan-hewan atau serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, perkembangan vegetatifnya ada 2 anak-anak. Ada alami dan ada buatan. Vegetatif alami yang pertama adalah tunas, seperti yang terjadi pada pisang dan juga bambu. Kemudian ada yang namanya umbi lapis. Umbi lapis ini adalah tunas yang tumbuh di antara lapisan-lapisan umbi seperti ini. Ini terjadi pada bawang merah dan juga bawang putih. Selanjutnya ada namanya rizoma atau akar tinggal. Ini di ruas-ruas jahe dan kunyit ini akan tumbuh tunas-tunasnya. Nah, itulah namanya akar tinggal atau rizoma. Kemudian ada namanya umbi batang. Umbi batang ini terjadi pada kentang dan juga ubi rambat.
Nah, dari umbinya ini anak-anak akan muncul tunas-tunas kecil yang berkembang menjadi sebuah tumbuhan baru yang akan melahirkan eh, kentang-kentang yang baru. Nah, itulah umbi batang. Itu tadi anak-anak untuk yang alami, sedangkan yang buatan itu ada beberapa yaitu stek seperti pada tumbuhan ketela pohon. Ini pohonnya dipotong-potong sekitar 30 cm, ditanam, itu namanya stek. Itu dibantu oleh manusia. Kemudian juga terjadi pada tumbuhan mawar. Kemudian ada yang menyambung, mencangkok, dan juga menempel. Untuk vegetatif buatan ini sudah Pak Budi Siswanto terangkan pada pertemuan sebelumnya di Erlangga Classroom ini juga. Demikianlah anak-anakku, eh, apa yang sudah kita bahas tentang soal-soal penilaian akhir semester. Ini hanya sedikit karena memang waktu kita terbatas. Untuk yang lebih rinci dan lebih banyak akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tetap di Erlangga Classroom. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye.